Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sebuah paper yang berjudul Internet of Things for Smart Cities. Jadi paper ini diterbitkan di IEEE. Penulisnya ada Andrea Zanella, Nicola Bui, Angelo Castellani, Lorenzo Evangelista, dan Michelle Zorzi. Oke, jadi apa sih paper ini sebenarnya, bahas tentang apa? Oke, kita langsung saja lihat. Oke, jadi kita mulai dari abstrak. Di abstrak pada paper ini terdapat beberapa poin yang semuanya itu membahas mengenai implementasi IoT pada smart city. Jadi IoT itu sebaiknya mampu untuk mengintegrasikan berbagai macam end system. Memang IoT itu sendiri dikonsepkan menjadi seperti itu di mana sebuah sistem yang ada pada komponen-komponen maupun end system yang ada ini bisa menjadi satu dan bisa terhubung dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Lalu pada paper ini IoT digunakan dan diimplementasikan dalam pembuatan smart city. Jadi memang salah satu bidang mungkin dari IoT yang banyak digunakan yaitu adalah smart city. Penggunaan IoT ditujukan untuk membantu kegiatan administrasi pada kota maupun penduduk. Jadi memang kalau yang namanya smart city itu harusnya itu memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pihak pertama adalah pemerintah dan yang kedua adalah pihak dari masyarakatnya maupun penduduknya, seperti itu. Lalu pada paper ini akan disajikan solusi teknikal terkait urban IoT nanti akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahannya apa aja. Dan memang yang terakhir, poin terakhir adalah paper ini itu sebenarnya sistemnya itu sudah diadopsi di kota Padova di Italia. Jadi paper ini mengambil contoh studi kasus di kota Padova Italia yang sudah berhasil menerapkan sistem urban IoT-nya, seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke pendahuluan. IoT merupakan sebuah paradigma komunikasi masa depan, di mana pada sistem ini memungkinkan setiap device dapat berkomunikasi satu dengan lainnya melalui internet. Jadi memang konsep IoT sendiri itu memungkinkan untuk semua device baik device itu device ponsel, komputer itu dapat berkomunikasi dengan device-device lainnya yang mungkin setiap hari kita jumpai di rumah kita gitu. Seperti mungkin ada kulkas, mungkin nanti ada Magicom juga, itu bisa juga itu terhubung dengan internet pada sistem IoT. IoT membuat internet menjadi lebih bermanfaat, sudah pasti itu. Karena dengan internet banyak perangkat-perangkat yang heterogen dapat terhubung seperti kamera, peralatan rumah tangga, monitoring sensor dan lainnya. Seperti yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa dengan IoT ini sangat mampu untuk menghubungkan peralatan-peralatan yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah terpikirkan gitu untuk menggabungkannya gitu. Misalnya aja peralatan rumah tangga gitu seperti mungkin tadi kulkas seperti itu, terus Magicom mungkin dispenser juga bisa nanti ke depannya seperti itu. Namun karena perangkat yang heterogen membuat IoT mengalami kendala dalam pengimplementasiannya, salah satunya karena kekompleksan sistem. Kita tahu bahwa perangkat-perangkat itu tadi itu memiliki sistemnya masing-masing Misalnya katakanlah perusahaan A mengeluarkan kulkas, pasti dia memiliki sistem kulkas yang sendiri. Bagaimana perusahaan B mengeluarkan kulkas juga, dia memiliki sistemnya sendiri gitu loh. Apabila memang kedua kulkas ini sudah support untuk IoT, biasanya pun arsitekturnya juga akan berbeda, seperti itu. Nah, makanya itu hal-hal seperti inilah yang sering kita temui di IoT. Antara device satu dan dengan yang lain memiliki bisa dikatakan semacam sistem yang berbeda seperti itu. Namun meski demikian penggunaan sistem IoT itu di sebuah kota itu dapat membantu pelayanan terhadap publik dan menurunkan kos dalam melayani publik Jadi memang karena di sini IoT dibahas pada pengimplementasiannya di kota meskipun dengan case tadi device-nya banyak dan
memiliki sistem yang berbeda-beda dan sangat kompleks itu, tapi IoT ini memiliki kemanfaatan yang tinggi gitu. Karena dengan menggunakan IoT kita bisa menguntungkan dari segi penduduk nih maupun juga dari segi pemerintahnya, seperti itu. Nah, lalu tujuan dari paper ini yaitu tadi mendiskusikan tentang yang namanya itu urban IoT ya, seperti itu. Nah, ini adalah spesifikasi layanan smart city ya pada kota Padova ya. Ya, kita lihat di service ini ada beberapa service ya, seperti structural health, waste management, air quality monitoring, noise monitoring, traffic congestion, city energy consumption, smart parking, smart lighting, automation and salubrity of public building. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini service-servicenya mungkin saya akan bahas sedikit ya. Untuk structural health ini digunakan untuk menganalisa apakah bangunan ini sehat atau enggak. Sehat itu dalam artian itu gedungnya ya, bukan kondisi ruangannya. Maksudnya ada penyakit atau enggak gitu ya. Tapi apakah bangunan ini itu strukturalnya masih bagus atau enggak, apakah rawan untuk roboh atau masih kokoh. Nah, itu yang dimonitoring. Lalu waste management system itu digunakan untuk ini mengatur tentang pengambilan sampah ya oleh truk kontainer. Lalu air quality monitoring digunakan untuk monitor kualitas udara ya di sekitar sensor itu. Noise monitoring digunakan untuk monitoring suara ya. Suara di sini, suara noise itu termasuk mungkin klakson mobil, bunyi kendaraan mobil yang lalu lalang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada traffic congestion ya. Jadi traffic congestion ini hubungannya dengan ini, bagaimana caranya sebuah sistem lalu lintas itu dapat tidak mengalami kemacetan gitu, karena terus dipantau dengan sistem IoT ini. Lalu city energy consumption itu memantau penggunaan daya listrik di kota. Smart parking berhubungan dengan parkir ya, yang dimana kita bisa tahu apakah mungkin tempat parkir ini kosong atau enggak gitu. Smart lighting, kita bisa tahu apakah lampu itu menyalanya berapa persen, berapa loop gitu ya. Lalu kemudian ada automation and salubrity of public building ya. Jadi ini juga sama mungkin seperti yang structural health. Jadi untuk memonitoring bangunan seperti itu. Untuk network tipenya di sini ada banyak ya, ada yang menggunakan WiFi, ada yang menggunakan Ethernet ya. Lalu kemudian untuk 802.15.4 ini namanya adalah Low Rate Wireless Personal Area Network. Jadi biasa disingkat LRWPAN gitu. Ada yang pakai Ethernet juga seperti itu. Ya, ini sekilas saja, nanti akan dibahas lebih mendalam. Oke, next. Nah, ini adalah konsep dan servisnya. Jadi pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dan servis. Kita akan berbicara mengenai konsep dulu. Dalam melakukan implementasi urban IoT ya, itu banyak sekali kendalanya ya. Dan kendalanya itu dari berbagai dimensi. Seperti masalah teknikal, politik, serta ekonomi gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Masalah teknikal itu sebenarnya masalah yang mungkin kalau menurut saya itu masalah yang ini ya cukup mudah diatasi ya, karena mungkin menurut pengalaman saya apabila mengerjakan produk di lapangan gitu, masalah teknikal itu masalah yang mungkin bisa diatasi lebih cepat gitu ketimbang dua masalah yang lainnya itu seperti permasalahan politik ya. Karena permasalahan politik ini hubungannya dengan ini, pembuat kebijakan. Apabila misalnya nih ya, katakanlah kota A setuju pada masa periode pemimpin A ingin membangun sebuah sistem IoT yang digunakan untuk memonitoring udara nih. Tapi ternyata ketika pemimpinnya berganti ke katakanlah si B ini ya, si B memimpin kota A. Nah, si B ini nggak setuju dengan sistem monitoring yang sudah direncanakan di awal tadi oleh si A. Makanya itu hal-hal tersebut itu menjadi masalah yang cukup besar gitu, karena sang pemimpin di daerah tersebut sudah tidak setuju. Nggak mungkin juga kita memaksakan untuk
memasang sensor yang sudah disetujui oleh pemimpin sebelumnya. Seperti itu kalau masalah politik. Nah kalau masalah ekonomi itu mengenai ini. Jadi biasanya itu IoT itu kan device-nya banyak ya, dan memang boleh diakui bahwa membangun sistem IoT itu butuh modal yang cukup besar. Nah dari modal yang cukup besar ini membangunnya saja sudah cukup besar. Belum lagi nanti ketika maintenance-nya itu pasti juga mengeluarkan uang gitu. Makanya dalam membuat sebuah sistem IoT ya, ide IoT itu perlu juga dipikirkan tentang bagaimana bisnis modelnya, biar kedepannya itu kalaupun memang kita harus membayar atau mungkin dari pihak kotanya harus membayar, itu nggak perlu banyak karena kita sudah dapat investor dari perusahaan-perusahaan lain yang ikut ambil bagian dalam proyek itu. Seperti itu. Lanjut. Meskipun demikian ya, pada paper ini ya akan dibahas mengenai implementasi urban IoT yang menguntungkan masyarakat dan pemerintahan. Jadi meskipun tadi ada kendala ya, masalah di 3 dimensi, yaitu masalah teknikal, masalah politik, dan masalah ekonomi, tapi ya paper ini tetap akan membahas mengenai itu tadi, penggunaan IoT yang kira-kira itu menguntungkan bagi rakyat dan juga bagi pemerintah. Lalu untuk beberapa contoh urban IoT service ya, seperti yang tadi sudah ada di tabel ya, yang di Kota Padova ya ada structural health of building, waste management, air quality, noise monitoring, traffic congestion, city energy consumption, smart parking, smart lighting, serta yang terakhir automation and salubrity of public building. Seperti itu. Nah, untuk arsitekturnya seperti ini ya. Ini urban IoT arsitektur. Jadi kalau kita bisa lihat ya, di sini ada yang pertama ada control center. Ya, control center itu dia yang menangani ya, atau device yang menangani, bukan device ya, mungkin lebih kepada server yang menangani untuk website front end-nya, untuk database-nya itu di sini. Tuh. Lalu kemudian ada sensor cloud ya. Sensor cloud itu digunakan ya sebagai ini ya, gateway dari alat-alat IoT kita, dari node-node IoT kita, seperti itu. Di sini juga ada beberapa gateway lainnya, ada sync gateway, ada simple gateway juga. Nah ini juga masuk ke dalam pembagian ya. Jadi ada nanti beberapa sensor yang terhubung ke sini, ada juga terhubung ke dua ini, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada masalah routing aja ya. Ada edge router, ini NAT P itu Network Access Translation Port ya. Lalu ada konversi IP versi 6 dan IP versi 4, seperti itu. Kita akan bahas ya lebih lanjut. Dalam pembahasan arsitektur ya pada urban IoT, ini terdapat beberapa komponen-komponen pembangun yang kecil. Ya, yang pertama Web Service Approach for IoT Service Architecture. Ya, jadi ini merupakan komponen pertama. Dalam pembuatan website untuk IoT banyak digunakan paradigma REST. Protokol yang digunakan pada urban IoT merupakan protokol dari beberapa protokol sebelumnya yang sudah banyak digunakan. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini pernah membuat website ya dengan menggunakan REST API ya untuk berkomunikasi, bertransaksi data dengan device lainnya maupun dengan service lainnya. Nah, konsep REST ini juga banyak digunakan ya ketika memang membuat website untuk IoT seperti itu, karena memang ya seperti kita tahu paradigma REST ya itu benar-benar apa ya, sangat sederhana seperti itu. Tuh. Dan sederhana juga powerful seperti itu. Oke, jadi berkaitan dengan tadi ya web approach tadi. Di sini ada yang dinamakan dengan protokol stack ya. Jadi protokol stack ini adalah seperti mungkin kalau teman-teman pernah belajar mengenai konsep jaringan itu ada yang namanya OSI layer ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi di sini ada layer data, layer application atau transport, dan layer network. Jadi ada dua ya. Yang pertama ada unconstrained dan constrained. Nah, unconstrained ini merupakan protokol ya, yang nggak harus protokol. XML itu bukan protokol ya, itu merupakan struktur data. Jadi
yang ada di sebelah kiri, unconstrained itu adalah struktur data dan protokol-protokol yang mungkin dulu sering digunakan ya. Seperti HTML dan XML ini sangat-sangat lumrah digunakan. Lalu untuk HTTP dan TCP juga banyak digunakan. Lalu untuk IP ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, tetapi pada protokol stack unconstrained ini itu ketika diimplementasikan di device IoT, kebanyakan itu tidak dapat diwujudkan karena memang keterbatasan memori dari perangkat-perangkat IoT seperti itu. Nah, maka dari itu muncullah istilah protokol stack yang constrained ya. Nah, protokol stack constrained ini dibuat untuk dapat digunakan terutama di sistem IoT karena memang keterbatasan memori. Seperti misalnya HTML dan XML ini digantikan dengan XC ya. Jadi XC ini memang lebih kecil daripada HTML dan XML gitu. Lalu HTTP dan TCP ini juga digantikan dengan COAP atau UDP ya. Mengapa digantikan dengan protokol UDP? Karena paradigma pada TCP ya yang connection oriented itu memang susah diterapkan di IoT ya. Kenapa demikian? Karena kita katakanlah saja kita buat sistem IoT terhadap device yang kita buat. Nah, device yang kita buat itu mengirimkan data setiap 10 detik sekali atau mungkin lebih cepat juga 5 detik sekali. Nah, apabila data itu gagal dikirimkan, maka device itu akan mencoba pengiriman lagi. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya data itu terdelay selama berapa detik gitu. Jadi ada 10 sequence data tidak terkirim, maka 10 sequence itu akan mencoba selalu diteruskan gitu ya. Mencoba selalu dikirimkan hingga berhasil. Nah, paradigma connection oriented inilah yang tidak menguntungkan bagi IoT karena memang IoT kan pastinya karena memorinya kecil juga. Yang kedua, banyak perangkat-perangkat IoT itu yang menggunakan komunikasinya itu low bandwidth seperti itu. Makanya digunakan kebanyakan protokol UDP yang dimana ketika data sekarang tidak terkirim ya nggak apa-apa, masih ada data yang akan selanjutnya karena memang sifat dari connection UDP ini adalah connectionless, seperti itu paradigmanya. Lalu untuk network ya ada IP versi 4 dan IP versi 6 itu digantikan dengan IP versi 6 dan 6 ini LoWPAN ya. Jadi 6 LoWPAN itu sebenarnya itu adalah sebuah protokol IP versi 6 ya yang diubah sedikit, dikompres ya dengan protokol UDP sehingga menghasilkan 6 LoWPAN. Jadi 6 low power kalau nggak salah wireless PAN seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi sempat dibahas ya. Untuk pertama data format ya. Ini mengenai protokol stack tadi. XML banyak digunakan sebagai bahasa semantik pada komunikasi data. Namun XML memiliki kekurangan diimplementasikan pada IoT karena datanya ya terlalu besar ya. Mungkin kalau teman-teman pernah memprogram web ya dan ada file XML-nya kita tahu kan lumayan besar juga. Meskipun kalau di komputer kita terasa kecil, tapi kalau di device IoT itu akan terasa besar. Nah, untuk menggantikan XML ini digunakan XC. XC memiliki kemungkinan digunakan pada semua device, bahkan yang memiliki CPU kecil seperti itu. Lalu selanjutnya pada layer application and transport ya. HTTP TCP ini ya seperti tadi ya, itu digantikan dengan COAP ya atau UDP itu. Ya karena apa? Karena tadi itu seperti yang sudah saya sempat bahas. Karena memang TCP sifatnya connection oriented sehingga banyak data nantinya itu akan ke delay. Karena apabila memang di device-nya gagal mengirimkan data, maka akan dikirimkan terus-terusan hingga data itu berhasil dan menerima acknowledgement dari servernya seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah network layer. Ya, kenapa kok pakainya tadi ya IP versi 6 ya, bukan IP versi 4? Karena memang IP versi 4 itu sebenarnya stoknya itu sudah habis gitu ya. Jadi di dunia ini tuh untuk IP versi 6 itu,
untuk EPI versi 4 mohon maaf itu sudah habis gitu. Jadi ya sekarang pakainya kebanyakan adalah EPI versi 6 gitu, karena memang jumlahnya itu yang sangat-sangat banyak. Bahkan untuk EPI publiknya sendiri aja satu device satu IP pun bisa gitu kalau menggunakan EPI versi 6 gitu. Nah di sini EPI versi 6 di IoT menggunakan protokol 6LoWPAN ya, atau 6 Low Power Wireless Personal Area Network, seperti itu. Dalam implementasi EPI versi 6 di IoT juga masih terdapat kendala karena paket dari 6LoWPAN yang merupakan penggabungan dari EPI versi 6 dan protokol UDP akan dikirimkan ke jaringan EPI versi 4. Nah kan kenapa kok harus kok bingung, kenapa kok ada jadi masalah? Karena memang banyak dari web-web atau dari server-server yang ada yang mungkin kita gunakan sebagai backend-nya itu masih banyak yang menggunakan EPI versi 4 dan memang belum support EPI versi 6. Maka dari itu untuk menjaga-jaga saja biar data yang kita dapatkan dari alat itu bisa tetap terkirim, harus dilakukan konversi gitu. Nah cara konversinya ada beberapa. Yang pertama menggunakan port address translation, yang kedua menggunakan domain name conversion, dan yang ketiga menggunakan URI mapping. Yaitu cara untuk mengkonversi paket dari 6LoWPAN ke jaringan EPI versi 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai urban IoT arsitektur, yaitu link layer technologies. Jadi pada teknologi link layer ini terdapat dua grup jenis komunikasi yang digunakan pada IoT ya. Yang pertama itu adalah ya sama seperti tadi ada unconstrained dan constrained ya. Unconstrained itu yang lama ya, teknik-teknik lama seperti LAN, MAN, WAN ya, Ethernet, Wi-Fi, fiber optik, PLC dan teknologi seluler. Ya ini memang tipe komunikasi lama ya yang banyak digunakan atau ditujukan untuk device ya, untuk smartphone dan lain-lain maupun untuk perangkat komputer desktop dan laptop seperti itu. Nah selanjutnya ada juga nih yang constraint ya, ya seperti LRWPAN ya, BLE Bluetooth Low Energy, IEEE 802.11 ya, ini yang low power ya, jadi WiFi low power, PLC juga masuk, NFC ya, dan RFID ya. Jadi kenapa sih kok muncul unconstrained dan constrained ya? Sebenarnya paradigma ini muncul karena memang IoT itu sebenarnya tidak mengirimkan data yang sangat besar ya. Jadi data besar itu seperti apa? Misalnya seperti gambar, seperti video gitu ya. Jadi tidak seperti kita menggunakan mobile phone ya yang kebutuhannya untuk media seperti audio dan video. Nah, untuk IoT biasanya hanya mengirimkan data berupa teks gitu. Makanya itu untuk mengirimkan data yang berupa teks itu, bandwidth yang dibutuhkan pun sangat-sangat kecil. Makanya kebanyakan device-device modul-modul komunikasi di IoT itu bandwidthnya kecil tapi jaraknya jauh. Dan yang satu lagi pastinya adalah dayanya kecil, karena kita cuma mengirimkan data teks saja. Seperti itu. Makanya di sini dituliskan di mana constraint itu dayanya lebih kecil daripada unconstrained gitu. Ya, seperti itu paradigma IoT. Nah, selanjutnya ini adalah device ya. Ya, urban IoT arsitektur ya, device. Device yang digunakan pada paper ini akan dijelaskan sesuai dengan flow komunikasi datanya ya. Jadi dimulai dari backend server ya. Nah, backend server ini merupakan root dari sistem ya. Pada backend server data dari device akan dikoleksi, disimpan dan diproses. Jadi memang kalau di backend server ini ya ini ada sebuah server yang dia itu sebagai konsentrator menerima data dari device-device node-node IoT kita untuk selanjutnya ya diolah, disimpan sebagaimana mestinya dan sebagaimana desainnya seperti itu. Lalu database management system ya kita pasti tahu database itu gunanya untuk menyimpan data. Berarti untuk menyimpan data ya itu dari data-data yang diterima di backend server. Selanjutnya ada website ya. Nah website ini itu merupakan sebuah interface yang digunakan untuk menghubungkan antara device-device IoT dengan orang-orang yang ingin mengakses device-device tersebut ya, atau mengakses data-data dari device tersebut. Nah yang terakhir ini adalah ERP ya. ERP itu sebenarnya sebuah tool management ya,
atau manajemen organisasi yang digunakan untuk memanage ya dari perangkat-perangkat dan juga sistemnya seperti itu. Lalu ada gateway ya, gateway ini sebuah sistem yang digunakan untuk interconnect antar perangkat dengan infrastruktur utama komunikasi ya, konsentrator juga dia, tujuan utama dari pengiriman data ke situ. Lalu yang pasti ada IoT peripheral node ya, di mana ini adalah alatnya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir ada mobile device ya, mobile device ini ya penting juga ya, karena kadang kan kalau misalnya ditanya ini IoT-nya bisa dimonitoring, bisa. Nah dimonitoringnya pakai apa, website atau device gitu. Jadi memang device mobile ini dan website mungkin ya itu sebagai alat monitoring gitu. Jadi supaya memang tujuannya IoT dibuatkan untuk memberikan manfaat ya kepada orang-orang. Nah manfaat ini bisa didapatkan dengan cara kita mengakses sistemnya itu dengan perantaranya adalah website atau mungkin aplikasi pada mobile seperti itu. Nah ini akan dibahas mengenai ya itu tadi experimental study case ya di Padova, kota Padova. Jadi Padova Smart City ini itu sebuah sistem yang sudah berhasil diimplementasikan ya, sistem urban IoT yang sudah diimplementasikan di kota ya, jadi pada bagian ini akan dibahas tentang studi kasus pada Padova Smart City, di mana selain bahas studi kasus juga digunakan untuk mempopulerkan sistem yang telah diterapkan. Jadi memang tujuan utama paper ini dibuat juga sekaligus untuk mengenalkan mengenai ini ya Padova Smart City seperti itu. Jadi keuntungannya buat mereka ya pasti ada lah, karena mengenalkan itu kan semakin banyak orang tahu dan semakin banyak mungkin investasi yang masuk ke mereka seperti itu. Oke, next. Nah ini sistem arsitekturnya. Kita bisa lihat di sini ada sensor node ya, sensor node. Dia akan mengirimkan ke gateway ya, di mana di gateway ini ya, ini sekaligus ada backend servernya. Data-data yang dikirimkan akan kemudian masuk ke sensor data storage. Lalu kemudian ada sebuah website front end yang digunakan untuk menampilkan datanya, ya, data dari sensor-sensor yang bisa dipantau oleh berbagai user di sini. Itu. Nah, si local user ini juga bisa nih. Dia ini local user itu biasanya dia semacam admin gitu ya, yang membantu operasional dari sistem ini. Jadi dia bisa ikut mantau mengenai apakah ada alat yang mati atau bagaimana seperti itu. Nah ini komponen yang digunakan ya. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan di Padova Smart City ini. Yang pertama adalah street light. Tapi ya kita nggak bisa dengar ini adalah street light aja. Jadi sebenarnya di street light ini ada banyak sensornya. Ada sensor suhu, kelembapan dan benzen ya, untuk memantau kualitas air. Kualitas air itu maksudnya itu udara ya, air udara. Node dihidupkan menggunakan baterai dan low power grid. Jadi low power grid ini ya grid sel surya. Jadi ketika siang dia dengan power grid itu menyalakan sensor dan mengisi baterai, sehingga malamnya itu yang kerja adalah baterainya seperti itu. Lalu ada juga WSN gateway untuk komponen selanjutnya ya, di mana dia sebagai konsentrator. Semua data dari node akan dikirimkan ke WSN gateway. Lalu ada HTTP COAP proxy ya, ini sebenarnya merupakan sebuah service ya, banyak digunakan untuk transparansi komunikasi dan filter data dari node IoT seperti itu. Lalu database server yang digunakan untuk menyimpan data ya pastinya, dan terakhir adalah operator mobile device seperti tadi ya. Si operator ini juga perlu untuk memonitoring apakah memang ada alat-alat yang mati atau enggak, atau ada yang butuh perbaikan atau enggak, sehingga sistem yang didesain ini pastinya akan long last kalau gitu. Kalau tidak ada operator yang memantau ya, takutnya ketika ada mati dan permasalahan tidak segera ditangani, malah akan menambah istilahnya itu alat itu menjadi lebih buruk seperti itu. Nah ini beberapa data yang didapatkan ya dari Padova Smart City ya. Ada data yang pertama data suhu dan data kelembapan ya, seperti ini. Lalu ada data ini likes-nya ya, nyala like-nya dalam lux satuannya, dan juga ada data
benesennya ini berhubungan dengan kualitas udaranya. Seperti itu. Oke, kita sampai di akhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi pada paper ini itu dibahas mengenai solusi yang saat ini telah berhasil diterapkan pada urban IoT di Padova. Ya. Teknologi yang digunakan sudah terstandarisasi dan industri juga berperan aktif dalam standarisasi teknologi ini. Jadi pada urban IoT di Padova ini itu industri juga berperan aktif di sana gitu untuk mengejar standarisasinya gitu biar alat-alat yang digunakan itu sudah terstandar dan gampang ke depannya apabila ingin diproduksi massal dan dijual di market seperti itu. Lalu ya terakhir implementasi konkret ya. Jadi memang di paper ini membahas juga ya tadi implementasi konkret, jadi nggak hanya sekedar konsep karena memang sudah berhasil diterapkan di kota Padova dengan nama Padova Smart City. Seperti itu. Oke, jadi ini referensinya ya dari jurnal atau paper Internet of Things for Smart Cities yang diterbitkan di IEEE. Oke, sekian ya dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bye bye.